apa yang bisa kita pakai menyerang iblis? Konsisten berdoa, Bapak Ibu. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng di sini maksudnya Bapak Ibu adalah penghalang-penghalang yang dari iblis kan maksudnya. Hanya bisa kita lawan. Hanya bisa kita serang. Hanya bisa kita singkirkan kalau kita konsisten dalam berdoa. Si bolis atau si iblis nggak takut dia kalau kita kejar dia pakai pedang, pakai golok, pakai pisau, setajam apapun. Nggak takut dia. Orang dia wujudnya roh kok. Dia juga tidak takut kalau kita serang. Pakai senjata, pakai bom sekalian. Nggak takut dia. Bahkan kita sewa sebanyak mungkin tentara, polisi untuk menyerang dia. Nggak takut dia. Bahkan dia merasa bahagia. Mengapa? Kita sudah bayar polisi, bayar tentara untuk menyerang dia, menyerang iblis. Saya bilang tadi, dia akan bahagia, lebih senang. Karena kenapa? Karena dia akan bilang, kau pakai orang-orang untuk menyerang saya, tapi orang-orang itu akan saya pakai menyerang balik kamu, kata iblis Tuhan. Kata iblis Bapak Ibu. Musuh kita itu kan tidak kelihatan Bapak Ibu. Karena wujudnya roh. Maka ini harus dilawan, harus disenang juga dengan pakai kuasa yang bersifat roh. Jalannya apa? Doa sama Tuhan. Supaya kasih kuasa tangan Tuhan yang tak terbatas itu. Menyerang kuasa si iblis itu. Doa. Dengan doa kita menggerakkan. Memohon supaya tangan Tuhan itu bekerja. Bergerak. Menghalau menyerang si iblis itu sendiri. Maka sudah pasti orang yang malas berdoa akan berpotensi dia diserang oleh iblis tak henti-henti. Maka demikian juga halnya Bapak Ibu. Saya pun tetap konsisten juga dalam berdoa tiap hari Bapak Ibu. Karena saya tahu, kalau saya tidak konsisten dalam berdoa, iblis senang menyerang saya terus dari berbagai pelosok, dari berbagai sudut. Karena dia tahu komunikasi saya dengan Tuhan saya minim, absen, kosong. Doa. Terakhir, sebagai pengulangan, hidupi, praktekkan semua firman Tuhan yang sudah kita pelajari dalam kehidupan Bapak Ibu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena Lukas 7 ayat 22 berkata, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kita praktekkan, kita ajarkan, kita bagikan semua firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Sehingga serangan dari si iblis itu yang menawarkan berbagai sakit penyakit, ya akan mudah kita lawan karena kita memakai kasih kuasa Tuhan. Karena dengan kasih kuasa Tuhan yang kita punya, maka kita akan dipakai oleh Tuhan menolong orang yang buta sehingga mereka bisa melihat. Menolong orang yang lumpuh yang tidak bisa berjalan sehingga mereka bisa berjalan. Menolong orang yang mengalami berbagai sakit penyakit, mereka dibersihkan dan dikuduskan dan disucikan dan disembuhkan. Menolong orang yang tidak mau, yang belum mendengarkan Injil Kristus lewat kita.
kita bisa memberitakan Injil Kristus sehingga mereka terbuka bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.